Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video ini adalah kelanjutan untuk materi Fisika Matematika 2. Sebelumnya kita sudah membahas bab integral diferensial parsial ya. Dan itu hanya satu kali saja. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi gamma, beta ya. Itu yang terpenting di sini. Nah, sebelum itu nanti kita masuk ke fungsi faktorial dulu gitu. Nah, jadi alasannya kenapa sih kita harus belajar tentang fungsi faktorial, terus nanti ada fungsi gamma, terus ada fungsi beta. Alasannya adalah pada persamaan-persamaan integral yang sering kita hadapi itu cenderungnya sangat susah kalau diselesaikan menggunakan aturan integral biasa, baik itu aturan pada integral matematika biasa ataupun pada kalkulus, itu juga masih sangat susah. Maka perlu adanya fungsi-fungsi yang itu bisa diterapkan ketika ada integral yang tingkatannya sudah tinggi, sehingga mempermudah kita supaya tidak terlalu panjang di dalam menyelesaikan persamaan integral tersebut ya. Oke, itu alasannya. Nah, kemudian ini yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu fungsi faktorial. Kita sedikit-sedikit saja. Mungkin masih ada 2 video lagi. Dengan video ini maksudnya ya, untuk materi perkuliahannya. Oke, misalkan ini ya. Kita punya persamaan integral 0 sampai tak hingga eksponen min alfa x dx. Nah, di mana alfanya ini lebih besar dari 0 syaratnya ya. Sehingga di sini tetap minus nanti. Ya, kalau misalkan alfanya nanti kurang dari 0 jadi minus jadi plus ya. Jadi ini memang kita buat di sini minus. Kalau kita integralkan, kalau ini masih mudah ya pakai integral biasa, hasilnya adalah min per alfa eksponen min alfa x, batasnya dari 0 sampai tak hingga. Kalau kita masukkan nilainya untuk tak hingga itu nanti hasilnya adalah per tak hingga itu 0, kalau dimasukkan 0 eksponen 0 itu adalah 1 gitu ya. Sehingga hasilnya nanti itu adalah min 1 ya. 0 min 1 ya min 1. Min 1 dikali min per alfa hasilnya adalah 1 per alfa. Jadi ketika ada integral 0 sampai tak hingga eksponen min alfa x dx, alfanya lebih besar dari 0, hasilnya per alfa. Kalau ini mudah ya. Nah, sekarang kita akan yang lebih tinggi. Selanjutnya kalau misalkan di sini di depan dari eksponen min alfa x itu ada min x-nya. Nah, ini sudah integralnya sudah cukup lumayan ya untuk diselesaikan. Harus pakai parsial ini. Oke, jadi sedangkan kalau kita pakai fungsi faktorial itu cukup mudah di sini. Nah, yaitu dengan cara tinggal di sini dikali min per alfa. Hasilnya nanti min per alfa kuadrat. Sedangkan kalau x-nya ini positif, tinggal dikali per alfa, berarti 1 per alfa kuadrat. Nah, ini cukup diingat-ingat saja. Kalau ada bentuk seperti ini, integral 0 sampai tak hingga min x eksponen min alfa x dx, itu menghasilkan persamaan min per alfa kuadrat. Kalau x-nya ini tidak minus, hasilnya per alfa kuadrat. Nah, ini nanti akan kita jadikan acuan untuk persamaan integral-integral yang lebih tinggi ya. Oke, misalkan seperti ini, integral 0 sampai tak hingga x kuadrat eksponen min alfa x dx. Nah, nanti akan dihasilkan nilainya itu adalah 2 per alfa pangkat 3. Kalau ini pangkatnya 3 berarti nanti menjadi 6. Nah, 6 itu 3 faktorial, alfanya pangkat 4. Sehingga nanti misalkan ada integral x-nya pangkat 100 eksponen min alfa x dx gitu, maka kita dengan mudah mendapatkan jawabannya. Yaitu cukup ini sesuai dengan deret yang sudah kita kerjakan satu persatu tadi, ini menjadi n faktorial. Misalkan ini n-nya 100 berarti 100 faktorial, alfa pangkat n plus 1 ya. Jadi kalau ini 3, ini berarti 3 faktorial, alfa 3 ditambah 1, ini n plus 1. Jadi kita punya persamaan umum kalau misalkan ada integral 0 sampai tak hingga, ini syaratnya 0 sampai tak hingga ya. X pangkat n eksponen min alfa x dx, hasilnya n faktorial per alfa pangkat n plus 1. Kalau jika alfanya 1, nah ini kita ubah lagi.
Misalkan alfanya sama dengan 1, ya alfa ini kita ganti 1. 1 pangkat berapapun ya hasilnya 1. Sehingga integral 0 sampai tak hingga x pangkat n eksponen min x dx itu sama dengan hanya tinggal n faktorial saja. Karena alfanya sama dengan 1 ya. Oke, saya kira n faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial tahu ya cara mencarinya. Oke, ini pembuktian. Ini kita melakukan pembuktian. Jadi kita memiliki definisi integral yang sama, yang mana nilai n faktorial untuk integral positif n. Kita dapat menggunakan persamaan di atas untuk memberikan arti untuk 0 faktorial. Nah, ini 0 faktorial kita uji sebenarnya untuk menguji kebenaran hasil integral ini. 0 faktorial itu kan sama dengan 1, berarti n-nya ini 0 ya. Kalau x pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1 ya, berarti tinggal integral min 0 sampai tak hingga eksponen min x dx. Integral dari 0 sampai tak hingga eksponen min alfa x dx, alfanya 1 ya, itu kan 1 gitu. Nah, artinya cocok ya, artinya cocok. Hasilnya itu nilainya sama dengan 1 sesuai dengan 0 faktorial ini gitu. Nah, sehingga hasil ini ya sesuai gitu. Karena kita sudah buktikan pakai n-nya kita ganti 0 ya. Oke, ini ada latihan soal, jadi tidak usah banyak-banyak materinya. Ada 3 soal, kalian nanti kerjakan. Ini ada persamaan integral 0 sampai tak hingga dx y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan pi per 2z. Diminta untuk menurunkannya terhadap y, ya. Diminta untuk menurunkannya terhadap y, terus tentukan integral dari dx y kuadrat tambah x kuadrat ini pangkat 2 gitu. Kalau hasil integral 0 sampai tak hingga itu dx per y kuadrat plus x kuadrat itu sama dengan pi per 2y. Kalau hasil integral ini nanti menjadi berapa? Gitu ya. Nah, ini kita diminta untuk turunkan terhadap y. Jadi ini kalian nanti turunkan. Sebentar. Ya. Jadi ini nanti kalian turunkan terhadap y. Kalian bisa turunkan terhadap y. Kemudian setelah itu nanti tentukan integral 0 sampai tak hingga dx y kuadrat ditambah x kuadrat y kuadrat ya. Oke, nomor 2. Ini ada integral eksponen min alfa x sin kx dx sama dengan k per alfa kuadrat ditambah kuadrat. Tunjukkan terhadap turunkan terhadap alfa. Ini jadi kita diminta untuk menurunkan terhadap alfa untuk membuktikan hasil 2 ini yang di bawah ini ya. Jadi ini kalau saya turunkan terhadap alfa kan x ke depan. Eksponen min alfa x sin kx-nya tetap ya. Ini harusnya ada dx. Nah, ini juga kita turunkan terhadap alfa gitu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan hasilnya sesuai ini gitu. Kalau ini diminta menurunkan terhadap k. Nanti kalian turunkan terhadap k, yang di kanan ini diturunkan terhadap k, yang ini juga diturunkan terhadap k. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa coba itu ya. Nah, nomor 3-nya di sini ada persamaan i integral 0 sampai tak hingga t pangkat n eksponen min alfa t kuadrat dt. Diberikan bahwa integral 0 sampai tak hingga eksponen min alfa t kuadrat dt itu sama dengan setengah akar pi per a. Kita diminta mencari hasil integral ini. T-nya pangkat n ya. Jadi n-nya nanti diminta pangkat 2, pangkat 3. Nah, berarti kalian harus turunkan terhadap alfa. Ini tak kasih clue ya. Yang kiri diturunkan terhadap alfa, nanti kan t kuadratnya ke depan. Nah, nanti sudah sesuai dengan yang di atas. Ini juga berarti diturunkan terhadap alfa. Hasilnya itu. Kalau pengen pangkat 4, turunkan lagi terhadap alfa. Nanti pangkatnya 4. Ini juga lagi diturunkan terhadap alfa lagi. Gitu. Oke, jadi itu tugasnya ya. 1, 2, 3. Nah, nanti insya Allah besok saya buatkan video terakhir. Terus minggu depan bisa kita UAS. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau